Halo semuanya, perkenalkan nama aku Daniel Panggabean, NIM aku F1G1 23021. Pada kali ini dan video ini, aku akan menjelaskan pembahasan soal mengenai UTS Kalkulus 2 yang diampu oleh Ibu Syamsidah Rozi. Yang mana pada pembahasan video kali ini, penjelasan soalnya akan ada 7 soal, yaitu nomor 1, nomor 2D, 3B, 4B, nomor 5, 6A, dan 6F. Jadi kita akan mulai terlebih dahulu ke nomor 1. Kan tetapi, sebelumnya aku akan memberikan informasi mengenai soal untuk selanjutnya, bahwa itu ada nilai K dan nilai P, di mana nilai K di sini merupakan 2 digit terakhir daripada, NIM. Kebetulan 2 digit terakhir aku 21, dan nilai P itu, digit terakhir pada NIM dan ditambah 1, yaitu, digit terakhir aku 1 dan ditambah 1 itu 2 nilai P-nya. Baiklah, nomor 1 langsung saja. Itu soalnya hitunglah hasil dari jumlah 2J kurang J pangkat 2 untuk J sama dengan K sampai K tambah 2. Nah, di sini gantilah setiap K-nya dengan 21. Maka hitung hasil dari 2 pangkat J kurang J pangkat 2 untuk J sama dengan 21 sampai 23, karena K-nya 21 ditambah 2 yaitu 23. Nah, di sini merupakan contoh soal daripada notasi sigma. Nah, maka gantilah setiap J-nya itu dengan 21 sampai 23, di mana 21, 22, dan 23, di mana ini semua dijumlahkan. Maka gantilah 2 pangkat J kurang J pangkat 2 dengan 2 pangkat 21 dikurang 21 pangkat 2 ditambah 2. Ganti lagi dengan 22. 2 pangkat 22 dikurang 22 pangkat 2 ditambah 2 di pangkat 23 dikurang 23 pangkat 2. Maka kita bisa carilah menggunakan kalkulator, dan hasilnya didapatlah hasil akhirnya itu 14.678.610. Baik, itulah untuk nomor 1. Selanjutnya, next itu kita akan ke nomor 2D. Nah, baiklah. Di nomor 2D ini kita akan membahas soal mengenai integral. Nah, soalnya itu yaitu integral dari cos KR ditambah sin KR terhadap R untuk batas bawah min pi sampai pi. Nah, di sini teman-teman semua KR merupakan sudut. Nah, di sini juga K-nya akan kita ganti dengan informasi di awal bahwa K itu 21. Maka didapat soal kita punya kasus cos 21R ditambah 21R terhadap R untuk batas bawah min pi dan batas atas pi. Nah, di sini kita akan mengintegralkan dulu terlebih dahulu cos dan sin. Nah, di sini integral daripada cos itu adalah sin. Tetapi di sini memang tertulis cos, akan tetapi sebenarnya itu sin. Karena di bawah pun itu sudah sin. Itu memang kesalahan saya, lupa menuliskan sin. Karena di awal memang saya salah, tetapi sudah saya ganti. Nah, di sini kok integral daripada cos itu sin 21R. Nah, lalu kita kalikan dengan 1 per turunan daripada sudut. Nah, di sini sudutnya 21R. Nah, turunan dari 21R ini adalah 21 dikalilah dengan 1 per 21. Ditambah, turunan daripada sin kita ketahui adalah min cos. Ditulislah min cos 21R. Nah, sama dengan cos yang tadi, itu diganti, maksudnya dikali dengan turunan daripada sudutnya. Tapi karena ini integral jadi kali 1 per. Nah, 1 berberapa? Turunan dari 21R yaitu 21. Maka dikali dengan 1 per 21. Nah, jangan lupa dengan batas bawahnya min pi sampai batas atasnya itu pi. Lalu kita gantilah setiap R ini dengan min pi dan pi. Nah, di sini untuk integral sendiri, untuk integral tentu, karena di kasus yang kita dapat ini merupakan integral tentu. Itu kita cari dulu batas atasnya, kita masukkan batas atasnya dulu yaitu pi, baru kita kurangkan dengan batas bawahnya yaitu pi, min pi. Maka kita masukkanlah
sin 21 dikali pi dikali 1/21 ditambah min cos 21 dikali pi dikali 1/21 dikurang kita gantilah setiap R-nya dengan min pi. Sin 21 dikali min pi dikali 1/21 ditambah min cos 21 min pi dikali 1/21. Dapatlah hasil daripada sin 21 pi itu adalah 0, baru 0 dikali dengan 1/21 tetap 0, baru ditambah dengan min cos 21 pi itu hasilnya 1, dan dikali dengan 1/21 hasilnya 1/21. Sama dengan yang untuk batas bawahnya itu sin dari 21 dikali min pi itu hasilnya 0, dikali dengan 1/21 hasilnya 0, ditambah min cos 21 dikali min pi itu hasilnya 1, dan dikali dengan 1/21 itu hasilnya 1/21. Maka nolnya kita abaikan, didapatlah 1/21 dikurang 1/21 itu hasilnya 0. Itulah pembahasan mengenai soal 2D. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3B, di mana soal 3B ini kita akan membahas mengenai turunan. Kita akan membahas mencari turunannya dulu, baru kita akan mensubstitusi dengan nilai informasi yang kita peroleh. Di sini kita mendapatkan soal itu HT sama dengan P kali E pangkat 2T ditambah T kuadrat dikurang K pangkat T. Itu kita mencari H aksen T dan H aksen T diganti dengan 1. Nah, di sini kita gantilah P dengan K-nya dengan informasi yang awal yang tadi sudah dikatakan, bahwa P itu 2 dan K itu 21. Didapatlah soal HT-nya sama dengan 2E pangkat 2T ditambah T kuadrat dikurang 21 pangkat T. Ini kita turunkanlah turunan dari 2E pangkat 2T ini. Kita ketahui bahwa eksponen natural ini bila diturunkan hasilnya dirinya sendiri dikali dengan pangkat daripada si E ini. Pangkat di sini ada 2T, maka turunan daripada 2T yaitu 2. Jadi dikalilah 2 kali 2 4. 4E pangkat 2T. Lalu T kuadrat ini turunannya itu 2T pangkat 1. Satunya tidak kita tulis, jadi 2T saja. Dikurang 21 pangkat T. Nah, di sini merupakan kasus yang mana ini eksponen umum. Di mana apabila kita mendapatkan eksponen umum, turunannya maksudnya itu dirinya sendiri dikali dengan len basisnya itu, len 21 gitu. Jadi di sini didapatlah turunannya itu 21 pangkat T dikali len 21. Nah, maka didapatlah turunannya itu semua 4E pangkat 2T ditambah 2T dikurang 21 pangkat T dikali len 21. Nah, lalu sudah dapat turunannya, gantilah setiap T-nya dengan 1 sesuai dengan permintaan soal. Maka kita ganti 4E pangkat 2 dikali 1 yaitu 2, lalu ditambah 2 T-nya ganti 1, 2 kali 1, 2, kurang 21 pangkat T, T-nya ganti 1, 21 pangkat 1 yaitu 21 dikali len 21. Didapatlah hasilnya bahwa 4E pangkat 2 itu 29,55623 ditambah 2 kali 1, 2, dikurang 21 dikali len 21 yaitu 3,044523. Maka dijumlahkanlah semuanya di total hasilnya min 32,378753. Nah, itulah untuk pembahasan soal nomor 3B. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 4B. Di mana soal nomor 4B ini kita akan mencari nilai W dengan soalnya itu E pangkat KW ditambah P sama dengan 1. Gantilah K dengan P sesuai dengan informasi awal. K itu 21 dan P 2. Nah, di sini dapatlah E pangkat 21W ditambah 2 sama dengan 1. Nah, di sini kita mengetahui bahwa basisnya di sini yaitu E. Nah, kalau aku pribadi ini cara mengerjakannya dengan cara membuat basisnya juga E pangkat berapa yang menghasilkan 1. Bahwasanya yang menghasilkan E pangkat berapa yang menghasilkan 1 yaitu 0. Maka gantilah
1 ini dengan E pangkat 0. Nah, di sini sudah sama nih, ruas kanan dan ruas kiri sama-sama basisnya E dan tinggal pangkatnya saja yang tinggal kita perhatikan dan kita boleh mulai mengabaikan. Nah, tetapi boleh juga dengan solusi bahwa E yang di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan itu eee, menjadi len. Maka, mengapa bisa begitu? Karena eksponen ini perlu kita ingat bahwa eksponen akan inverse dengan ln. Nah, maka dari itu boleh juga dengan menggunakan, eee, cara seperti itu. Tapi di sini saya menggunakan cara bahwa, menyamakan basis yaitu E. Nah, udah didapat bahwa kita, abaikan saja E-nya, basisnya, kita lanjut ke pangkat, yaitu pangkatnya 21W tambah 2, E pangkat 0, maka nolnya menjadi pangkat, sama dengan 0. Nah, lalu carilah W-nya. W-nya yang dari plus 2 dari sebelah kiri kita pindahkan menjadi min 2, baru yang tadi 21W, pindah ke sebelah kanan itu menjadi bagi 21. Jadi min 2 dibagi 21, dapatlah hasilnya W sama dengan min 0,09524. Sekian untuk yang nomor 4B. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini kita akan baca dulu soalnya. 5, temukan solusi khusus dari persamaan diferensial biasa berikut, yaitu P tambah KY diferensial terhadap Y ditambah K E pangkat X diferensial terhadap X sama dengan 0 dengan nilai awal Y sama dengan 1 pada X sama dengan 0. Nah, di sini kita diminta untuk mencari solusi khusus. Dengan informasi nilai awalnya ada Y sama dengan 1 pada X sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita abaikan dulu untuk informasi nilai awal ini. Kita lebih fokus dulu terhadap persamaannya dulu, karena kita harus mencari solusi umum, baru kita bisa mencari, solusi khususnya. Nah, eee, gantilah dulu, persamaan ini setiap P dan K-nya dengan informasi yang awal sekali yang sudah saya beritahukan bahwa P itu 2 dan K itu 21. Nah, gantilah jadinya dapat 2 ditambah 21Y diferensial terhadap Y ditambah 21E pangkat X diferensial terhadap X sama dengan 0. Nah, di sini, disclaimer dulu bahwa persamaan diferensial biasa ini merupakan aplikasi daripada, integral. Nah, maka dari itu nanti kita bakalan menggunakan integral juga pada akhirnya. Nah, tapi sebelum itu, karena di sini persamaan diferensial biasa orde 1, dia sudah terkelompokkan terbagi-bagi, di mana dia sudah terkelompokkan Y sama Y dan X sama dengan X. Malah di sini juga sudah dimunculkan bahwa di sini diferensial terhadap Y dan diferensial terhadap X. Jadi kita tidak perlu mengubah, langsung saja kita integralkan. Integralkanlah satu-satu itu. Jadinya integral 2 tambah 21Y D terhadap Y tambah, integral 21E pangkat X diferensial terhadap X sama dengan jangan lupa juga untuk mengintegralkan 0. Nah, didapatlah hasil integralnya itu, integral daripada 2 terhadap Y kan 2Y, integral 21Y terhadap Y, 21Y pangkatnya jadi, kuadrat per 2. Baru ditambah, integral dari 21 E pangkat X yaitu dirinya sendiri, baru dikali dengan pangkat. Turunan pangkatnya itu yaitu 1. Dan itu juga tidak perlu kita tulis karena tidak mengubah nilai daripada 21 E pangkat X. Nah, sama dengan integral dari 0 yaitu C, karena setiap konstanta apapun yang diintegralkan menjadi C kan. Nah, inilah sudah kita dapatkanlah berupa solusi umum yaitu 2Y tambah 21Y kuadrat per 2 tambah 21E pangkat X sama dengan C. Tetapi di soal kita diminta untuk mencari solusi khusus. Maka gunakanlah informasi nilai awal yang kita dapat yaitu Y sama dengan 1 pada X sama dengan 0. Maka gantilah semuanya pada solusi umum ini semua nilai Y sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Nah, gantilah untuk 2Y tambah 21Y kuadrat per 2 ini ganti dengan 1 Y-nya. Jadi 2 kali 1 ditambah 21 kali 1 pangkat 2 per 2, 20 tambah. Nah, X di sini kita ganti dengan 0. 21E pangkat 0 sama dengan C. Didapatlah 2 kali 1 2 ditambah 21 kali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 itu 1 dikali 21 hasilnya 21 per 2 ditambah 21 dikali E pangkat 0. E pangkat 0 itu hasilnya 1. 21 dikali 1 ya 21. Sama dengan C, didapatlah 20
1 ditambah 2 yaitu 23, ditambah dengan 21/2. Nah, itu hasilnya 10,5. Nah, ditambahlah 23 ditambah 23 ditambah 10,5 yaitu 33,5. Didapatlah C-nya yaitu sama dengan 33,5. Maka ini bisa kita masukkan ke dalam solusi khusus. Maka didapat solusi khusus persamaan diferensial biasa sebagai berikut, yaitu 2Y tambah 21Y kuadrat per 2 ditambah 21E pangkat X sama dengan 33,5. Sekian untuk nomor 5. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor yang 6A. Nah, di nomor 6A ini kita diminta bahwa kita diberikan fungsi dengan 2 variabel bebas, yaitu fungsinya f dalam kurung x, y sama dengan 2x pangkat p, y pangkat k ditambah sin kx dikurang ln py ditambah e pangkat px kurang ky. Nah, kita ganti P dan K-nya dengan informasi yang awal tadi aku sampaikan, bahwa P itu 2 dan K itu 21. Maka didapat persamaannya, maksudnya fungsinya yaitu 2x pangkat 2 Y pangkat 21 tambah sin 21x dikurang ln 2Y tambah E pangkat 2x kurang 21Y. Nah, untuk A ini kita disuruh untuk menghitung nilai F-nya itu 0,1. Maksudnya di sini yaitu X-nya sama dengan 0 yaitu, dan Y-nya sama dengan 1. Maka gantilah setiap yang fungsi di sini itu X-nya ganti dengan 0 dan Y-nya ganti dengan 1. Nah, kita gantilah yaitu F 0,1-nya itu 2 kali 0 pangkat 2 dikali 1. Y-nya ganti 1 yaitu 1 pangkat 21 ditambah sin 21X kan ya. X-nya diganti dengan 0. Jadi sin 21 kali 0 dikurang ln 2Y. Y-nya ganti 1, 2 kali 1. Ditambah E pangkat 2X 2 kali 0 baru dikurang 21 dikali 1 karena satunya Y. Maka didapatlah 2 kali 0 kali 1 itu hasilnya 0. Nah, baru sin 0 tambah sin 0 itu hasilnya 0. Dan ln 2 itu hasilnya 0,69315. Jangan lupa karena sebelumnya ada min, ditulis min 0,69315 ditambah E pangkat min 21 itu hasilnya 7,58256043 dikali 10 pangkat min 10. Maka dijumlahkanlah semuanya, dapatlah hasilnya min 0,693149999. Nah, itu untuk yang 6A. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 6F. Nah, nomor 6F ini kita diminta temukan turunan parsial tingkat tinggi, yaitu do kuadrat F per do X do Y. Nah, di sini kita diminta untuk 2 kali turunan. Nah, maka kita turunkan dulu terhadap X baru terhadap Y. Sebelumnya turunan F terhadap X ini sudah ada di nomor yang B. Maka kita back dulu ke nomor yang 6B. Nah, kita bahas dulu nomor 6B itu do F terhadap do X. Di sini karena bakalan berfungsi banget untuk yang F. Nah, di sini kita turunkanlah yang F ini terhadap X. Di sini F-nya itu 2X kuadrat Y pangkat 21 ditambah sin 21X dikurang ln 2Y tambah E pangkat 2X kurang 21Y. Maka kita maksudnya turunkan terhadap X, yaitu X kuadrat. Di sini kan ada X kuadrat nih, bisa nih 2 kali 2, 4. X-nya turun, pangkatnya turun menjadi pangkat 1. Nah, di sini ada Y pangkat 21. Karena Y pangkat 21 ini tidak ada X-nya, maka ini kita jadikan konstanta. Maka kita taruh di depan. Jadi 4 Y pangkat 21 X. X-nya sudah turun pangkatnya dan sudah dikali juga terhadap konstanta di depannya yaitu 4. 2 kali 2, 4 maksudnya. Nah, ditambah sin 21X. Nah, sin 21X ini turunan sin yaitu cos. Maaf, di sini masih tertulis sin, tapi di bawahnya sudah benar ini cos. Nah, jadi turunan dari sin
itu cos, baru cos 21x dikali dengan yang di sini sudutnya, yaitu turunan daripada sudutnya 21x. Nah, lalu kita kalikanlah dengan turunan dari 21x itu berapa? Yaitu 21. Jadi tambah 21 cos 21x. Baru dikurang ln 2y, karena di sini tidak mengandung variabel x, maka sudah langsung aja dia itu sama dengan konstanta. Maka turunan daripada konstanta apa? Yaitu 0. Baru ditambah dengan e pangkat turunan dari E pangkat 2X kurang 21Y. Nah, di sini ada nih variabel X-nya, maka bisa nih kita turunkan. Turunan daripada eksponen udah dijelaskan tadi bahwasanya turunan daripada eksponen yaitu dirinya sendiri. Kita tulislah E pangkat 2X kurang 21Y dikali dengan turunan daripada variabel itu pangkat eh, pangkat daripada eksponen yang mengandung variabel X yaitu 2X. Maka turunan dari 2X yaitu 2. Jadi kita tulislah tambah 2E pangkat 2X kurang 21Y. Maka didapatlah turunan F terhadap X yaitu 4Y pangkat 21X ditambah 21 cos 21X tambah 2E pangkat 2X kurang 21Y. Nah, itulah untuk do F per do X. Nah, di sini kita diminta lagi setelah setelah kita turunkan terhadap X, kita diminta untuk turunkan terhadap Y. Maka kita kembalilah ke F. 6F tadi. Nah, di sini sudah langsung saya buat bahwa turunan F terhadap X-nya itu 4Y 21X tambah 21 cos 21X ditambah 2E pangkat 2X kurang 21Y. Sesuai dengan yang soal 6B tadi. Maka kita turunkan lagi terhadap Y. Di sini kita turunkanlah. Karena di sini mengandung 4Y pangkat 21X ini mengandung Y. Maka bisa nih kita turunkan terhadap Y. Nah, kita kalilah 4 dikali 21. Y-nya kurangin pangkat Y-nya kita kurangin 1. Jadi Y pangkat 20. 4 dikali 21 yaitu 84. Nah, karena di sini X itu sebagai konstanta kita taruh di depan 84X Y pangkat 20. Karena 21-nya udah dikurangin 1. Jadi pangkat Y itu 20. Ditambah 21 cos 21X. Tidak mengandung variabel Y kan ya. Jadi kita langsung konstanta dan langsung kita nolkan saja. Karena konstanta turunan terhadap Y-nya itu 0. Baru kita turunkan lagi 2E pangkat 2X kurang 21Y ini terhadap Y. Nah, di sini pangkatnya mengandung nih variabel Y, maka bisa kita turunkan. Maka kita tulis lagi terlebih dahulu eksponen, karena turunan eksponennya itu dirinya sendiri E pangkat 2X kurang 21Y dikali dengan pangkat turunan pangkat yang mengandung variabel Y, yaitu min 21Y. Turunannya min 21. Maka dikalilah 2 dikali min 21 yaitu min 42. Maka didapatlah turunan F terhadap X baru diturunkan lagi terhadap Y, yaitu Fx-nya sama dengan 84X Y pangkat 20 dikurang 42 E pangkat 2X kurang 21Y. Sekian untuk penjelasan soal untuk pembahasan soal UTS Kalkulus 2. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.